Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Adik-adik semuanya yang saya hormati, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, bugar, insya Allah nggak ada yang sakit ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Belajarnya juga gimana ya, sekalipun sementara ini kegiatan kita di rumah atau di rumah pengasuhan ini, tidak di sekolah ya, kegiatan atau belajar melalui online, mudah-mudahan semuanya lancar, tidak ogah-ogahan ya. Yang jelas itu menjadi harapan kita semuanya, mudah-mudahan semua kegiatan kita, ibadah kita termasuk begitu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengingat kembali atau menyegarkan kembali pengalaman kita sebagai pelajar. Ya. Ada satu buku, ya satu kitab, Ta'limul Muta'alim. Kitab ini biasanya menjadi pelajaran wajib bagi para santri di berbagai pesantren, khususnya pesantren salafi. Ya. Jadi biasanya para santri itu sebelum mempelajari kitab-kitab yang lain atau buku-buku yang lain, pelajaran-pelajaran yang lain, ini wajib pertama harus dipelajari dulu. Ya, Ta'limul Muta'alim artinya apa? Mengajari para pembelajar, ya, atau ini berhubungan dengan adab ya para penuntut ilmu ya, atau para pelajar. Nah, tentunya termasuk kita semuanya ya, utamanya adik-adik yang memang sekarang ini baru proses belajar, utamanya di pembelajaran formal melalui sekolah ya. Adik-adik semuanya, kita tahu bahwa menuntut ilmu bagi seorang muslim itu hukumnya wajib. Ya. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu, utlubul ilma faridatun, ya, fardu. Nah, fardu di sini kita mengenal ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu artinya apa? Fardu kewajiban masing-masing kita, ya, masing-masing pribadi, masing-masing individu. Nah, kalau fardu kifayah itu artinya apa? Fardu kewajiban yang sifatnya sosial, ya, sifatnya umum. Jadi adik-adik semuanya, kita mengenal ada ilmu-ilmu yang itu wajib dipelajari, diketahui, dicari, ya, dikuasai oleh setiap pribadi, oleh setiap muslim. Nah, dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu diantaranya dijelaskan, ditunjukkan bahwa seperti ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu tentang yang maha pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kenal istilahnya dalam pelajaran sekolah itu ilmu tauhid ya misalnya gitu ya, atau akidah, itu fardu ain ya. Setiap pribadi itu harus ya didasari dengan ilmu itu, karena ilmu itu yang nanti akan menumbuhkan ruh iman ya di dalam pribadi kita. Ya. Nah, ini salah satu contoh sederhana. Nah, kemudian kalau ilmu yang sifatnya fardu kifayah gitu ya, itu ya ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu sosial yang itu bisa kita kuasai sesuai dengan kepentingan kita, ya misalnya, atau sesuai dengan potensi kita.
Misalnya kita hukumnya tidak wajib harus menguasai ilmu geografi. Kita tidak wajib harus menguasai ilmu pertukangan. Tetapi begini, kalau nanti kita misalnya bekerja, berprofesi misalnya sebagai tukang, berarti mau tidak mau kita harus menguasai itu. Termasuk misalnya adik-adik ya, yang di jurusan perhotelan, ya, yang di jurusan tata boga. Ya. Nah, itu artinya apa? Jadi kalau nanti kita berprofesi di bidang itu, maka berarti kita harus apa? Harus menguasai ilmu itu. Sementara yang lain misalnya ya, yang berprofesi lain ya, itu sifatnya tidak wajib. Tetapi mengetahui itu tentu akan lebih baik. Jadi artinya di sini apa? Mempelajari segala macam jenis ilmu itu baik bagi kita semuanya. Nah, hanya saja memang ada sifatnya prioritas ya. Karena apa? Itu nanti bisa jadi berhubungan dengan profesi kita. Bisa jadi berhubungan dengan penghidupan kita. Ya. Nah, ini jadi pertama adik-adik semuanya yang perlu kita pahami bahwa menuntut ilmu menurut agama hukumnya wajib, gitu ya. Karena itu kalau sejak anak-anak, sejak kanak-kanak, kemudian remaja seperti seusia adik-adik ini kok hanya senengnya dolanan terus ya, tidak mau belajar. Nah, ini ya mesake eman-eman. Karena apa? Bahwa umur kita ini kan terus berjalan. Ya, belajar itu ada proses waktu. Ya, adik-adik saatnya sekarang ini memang belajar di pendidikan formal. Ya, nanti saat usianya sudah masuk dewasa, ya, nanti sudah masuk usia kerja. Ya, termasuk mohon maaf adik-adik di sini di rumah pengasuhan ini kan juga waktunya terbatas. Kalau nanti sudah lulus, sudah dewasa, tidak lagi tempatnya di sini. Karena di rumah pengasuhan ini hanya diperuntukkan khusus ya untuk anak-anak yang memang butuh bantuan dalam bidang pendidikan formalnya. Ya. Jadi adik-adik semuanya ini sekali lagi dipahami bahwa ilmu ini penting bagi kehidupan kita. Kalau orang hidup, wong urip itu tidak punya ilmu, waduh ini repot. Nanti hidupnya, ya kita tidak mengatakan bahwa nanti hidupnya mesti sengsara begitu ya. Soal sengsara dan tidak itu wallahu a'lam. Tapi yang pasti bisa kita lihat bahwa orang-orang yang sekarang hidupnya bahagia, ekonominya bisa kecukupan, kemudian bisa berkeluarga dengan baik, dengan tentram, kemudian bisa mengembangkan profesi, terus apa ya kebutuhan-kebutuhan ekonomi, ada rumah, ada kendaraan, kemudian ada alat komunikasi dan lain sebagainya. Nah, itu diberikan oleh Allah kepada mereka itu oleh karena biasanya bagaimana? Ya, mereka orang-orang yang punya ilmunya, orang-orang yang punya pengalaman, yang punya keahlian. Sehingga apa? Allah memberikan rizki kepada kita, kemudian kita misalnya bisa menjadi ya orang yang sukses, bisa menjadi orang yang punya kedudukan, orang yang punya kehormatan. Nah, ini ada bukan ujuk-ujuk datang begitu, tetapi ada proses-proses melalui apa? Belajar. Nah, jadi adik-adik semuanya, ini pertama penting harus kita pahami bahwa untuk kita bisa hidup dengan baik, ya saatnya nanti kita remaja, kita dewasa menjadi pribadi yang santun, pribadi yang jujur, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang disiplin, ya pribadi yang bisa menghargai orang lain, pribadi yang bisa membantu orang lain. Nah, itu berarti gimana? Kita harus punya kemampuan. Nah, bagaimana agar kita punya kemampuan? Disitulah pentingnya, urgensinya belajar dan belajar. Ya, oke, paham semuanya ya? Nah, karena itu Nabi sudah mengingatkan kepada kita semuanya dalam satu riwayat, suatu hadisnya, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqon ilal jannah. Ya. Barang siapa yang berjalan ya keluar dari rumahnya atau pergi dari rumahnya dalam rangka
yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, untuk belajar, maka sahalallahu, Allah akan memberikan kemudahan, ya. Allah akan menghilangkan dari segala kesulitan atau halangan atau rintangan, thoriqon, ya, memberikan kemudahan pada jalan kemana? Thoriqon ilal jannah, jalan ke surga, ya. Nah, kita semuanya tahu bahwa surga itu adalah tempatnya kebahagiaan, tempatnya kesejahteraan, tempatnya ketenangan, tempatnya kemuliaan, tempatnya kesempurnaan. Betul nggak? Nah, karena itu kita semua tentunya sebagai orang yang beriman punya keinginan, berharap saatnya nanti oleh Allah diperkenankan untuk masuk surga. Allahumma amin. Tetapi begini, untuk menuju ke sana ini ada proses, ya, tangga demi tangga yang harus kita lewati. Gimana itu? Sekali lagi, belajar dan belajar. Oke, adik-adik semuanya yang saya hormati, ini dulu saya kira, nanti bisa kita lanjut di bab-bab berikutnya. Masih banyak hal-hal yang harus diketahui oleh adik-adik, ya, berhubungan dengan adab sebagai seorang pelajar, adab sebagai seorang murid, ya. Kemudian adab kita kepada guru, adab kita terhadap ilmu yang kita pelajari, dan masih banyak hal lagi yang lain yang itu harus kita ketahui, harus kita pahami sebagai seorang pelajar, agar gimana? Agar belajar kita ini bisa berjalan lancar, ya, dan nanti hasilnya kita betul-betul bisa menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang solehah, pribadi yang sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.